Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Syahrani dengan NIM 21100200005, mahasiswi semester 1, kelas A, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Pencatatan Keuangan dalam Usaha Franchise Sehelo Nona Manis Kupang. Yang pertama, latar belakang. Fenomena yang menarik di beberapa tahun ini yaitu semakin tumbuh suburnya bisnis franchise atau waralaba lokal di Indonesia. Saat ini banyak sekali waralaba lokal yang kreatif menawarkan produk dan jasa yang menarik kepada masyarakat di kota-kota. Seiring dengan pertumbuhan usahanya, laporan keuangan memiliki peran yang krusial dalam menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang terkait pada perkembangan usaha tersebut untuk mencapai keberhasilan usahanya. Menurut beberapa ahli, menyatakan bahwa para pengusaha kecil dan menengah tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan banyak di antara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha. Pengusaha kecil dan menengah memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan. Dan berikut alasan saya memilih judul. Alasannya karena saya ingin mengetahui apakah pelaku usaha Sehelo Nona Manis Kupang yang tidak memiliki dasar akuntansi sudah mencatat keuangannya dengan benar atau belum. Tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan apa itu franchise. Yang kedua, menjelaskan alasan pelaku usaha Sehelo Nona Manis Kupang memilih usaha franchise. Yang ketiga, mendeskripsikan penerapan pencatatan keuangan pelaku usaha Sehelo Nona Manis Kupang. Yang keempat, mendeskripsikan kendala yang dialami oleh pelaku usaha Sehelo Nona Manis Kupang dalam menjalani usahanya. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu akuntansi, terutama pada aspek pencatatan keuangan dalam usaha franchise. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi pelaku usaha franchise, diharapkan dengan adanya penelitian ini, pelaku usaha franchise dapat mengetahui pentingnya akuntansi dalam penerapan pencatatan keuangan. Yang berikut bagi peneliti. Sebagai sarana pembelajaran, meningkatkan kemampuan di bidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu dan berusaha memecahkan permasalahan tersebut. Pengertian franchise. Istilah franchise berasal dari bahasa Prancis, yaitu affranchir, yang berarti to be free, atau membebaskan. Sehingga dapat diartikan bahwa waralaba atau franchise merupakan hak seseorang memberikan kebebasan dari keikatan yang menghalangi kepada orang untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu. Menurut Charles L. Fawn, mengartikan franchise sebagai bentuk kegiatan pemasaran dan distribusi yang di dalamnya sebuah perusahaan induk memberikan hak atau privilege untuk menjalankan bisnis secara tertentu dalam waktu dan tempat tertentu kepada individu atau perusahaan yang relatif lebih kecil. Yang berikut adalah tipe dan jenis franchise. Tipe franchise dibagi menjadi 3. Yang pertama, trade name franchising, yaitu sebuah waralaba yang memperoleh hak untuk memproduksi. Yang kedua, product distribution franchising, yaitu waralaba atau franchise yang memperoleh hak untuk distribusi di wilayah tertentu. Dan yang ketiga adalah pure franchising, yaitu waralaba yang memperoleh hak sepenuhnya mulai dari trademark, penjualan, peralatan, metode operasi, strategi pemasaran, bantuan manajemen dan teknik,
pengendalian kualitas, dan lain-lain. Yang berikut adalah jenis franchise yang terdiri atas dua. Yang pertama, waralaba luar negeri. Waralaba luar negeri adalah waralaba yang menggunakan merek produk dari luar negeri. Waralaba ini cenderung lebih disukai oleh investor karena sistemnya yang jelas, baik pelatihannya maupun monitoringnya yang sudah berstandar internasional. Yang kedua, waralaba dalam negeri, yaitu waralaba yang menggunakan merek produk dari dalam negeri. Waralaba ini menjadi salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup tentang usaha. Alasan pelaku usaha Sehelo Nona Manis Kupang memilih usaha franchise. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama pelaku usaha Sehelo Nona Manis Kupang, alasan mengapa pelaku usaha memilih usaha franchise Sehelo karena pelaku usaha melihat peluang yang bagus pada usaha tersebut, ditambah dengan cuaca di Kupang yang mempunyai suhu udara panas, sehingga minuman Sehelo ini bisa menjadi salah satu yang dicari masyarakat Kota Kupang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha franchise relatif lebih aman dibandingkan bisnis baru karena mendapat dukungan besar dari perusahaan induk yang jauh lebih besar dan mapan. Strategi bisnisnya pun telah teruji selama bertahun-tahun, sehingga efektif untuk menggapai kesuksesan. Yang berikut adalah penerapan pencatatan keuangan pelaku usaha Sehelo Nona Manis Kupang. Fungsi utama akuntansi adalah menyajikan laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan. Standar akuntansi keuangan atau SAK mengatur penyusunan laporan keuangan yang mencakup yang pertama neraca. Neraca perusahaan menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang serta modal perusahaan. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban perusahaan untuk suatu periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas perusahaan yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal, serta informasi tambahan lainnya. Pencatatan keuangan yang dilakukan pelaku usaha ada dua, yaitu manual dan melalui aplikasi pencatatan keuangan, yaitu buku warung. Biasanya pelaku usaha mencatat semua pembelian dan pengeluaran di buku yang sudah pelaku usaha siapkan, namun terkadang pelaku usaha lupa untuk mencatat sehingga sekarang pelaku usaha lebih sering mencatat melalui aplikasi buku warung. Kendala yang dialami oleh pelaku usaha Sehelo Nona Manis Kupang dalam menjalani usahanya. Yang pertama, tenaga kerja. Pelaku usaha sampai sekarang masih mengurus semuanya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga terkadang masih kesusahan saat mengurus gerai sendiri. Pelaku usaha mengatakan masih mempertimbangkan jika harus merekrut orang karena masih ragu jika targetnya belum bisa tercapai tetapi sudah harus membayar tenaga kerjanya. Yang kedua adalah stok bahan baku. Pelaku usaha mengatakan sempat menutup gerainya beberapa hari saat PPKM kemarin karena beberapa bahan baku sudah habis. Kemudian pelaku usaha harus memesannya di pusat Sehelo, tetapi pengirimannya saat itu sangat lama. Bisa 2 hingga 3 minggu bahan baku tersebut sampai ke Kupang. Dan yang ketiga,
Pencatatan keuangan. Pelaku usaha mengatakan dengan adanya berbagai aplikasi pencatatan keuangan sangat membantu ia dalam mencatat keuangan yang tidak mempunyai latar belakang akuntansi. Namun ketika gerainya sedang ramai, pelaku usaha biasanya lupa menginput beberapa penjualan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah pencatatan keuangan yang pelaku usaha lakukan adalah dengan melalui aplikasi pencatatan keuangan yaitu Buku Warung. Karena menurut pelaku usaha lebih gampang, praktis, serta latar belakang pendidikan dari pelaku usaha yang bukan berasal dari akuntansi. Dengan aplikasi tersebut, pelaku usaha hanya tinggal memasukkan varian rasa yang dibeli, kemudian dengan otomatis akan muncul harga penjualan dan total pemasukan hari itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.